gue tidak akan pernah percaya lagi apapun yang dikatakan manusia ini. Dan sekarang, silahkan tinggalkan rumah saya. Bi, lu ini kenapa sih? Hati lu bener-bener udah beku sekarang. Yang namanya manusia itu, hatinya bisa berubah seperti papa. Berubah? Berubah lo bilang. Manusia seperti ini tidak akan pernah bisa berubah. Gue heran sama lo. Kenapa lo masih betah tinggal sama dia? Dan masih menganggapnya papa? Jangan lancang kamu. Jangan bentak saya di rumah saya sendiri. Karena di mata saya, Anda bukan manusia terhormat. Anda tidak lebih dari sampah. Ngajar, kamu. Anda tidak bisa menampar saya lagi. Keluar! Abi, papa ini masih papa lo juga, Bi. Bukan. Dia bukan papa saya. Saya nggak mau jadi bonekanya lagi. Aldo, kita pulang. Papa kan sudah bilang, percuma kita datangi orang yang tidak tahu diri ini. Sebenarnya, gue nggak mau bermusuhan sama lo, Bi. Tapi lo bener-bener udah keterlaluan, Bi. Apa yang gue lakukan, itu bukan urusan lo. Dan sekarang, lebih baik kita hidup masing-masing. Oke, baik. Kalau itu emang mau lo, oke. Tapi asal lo ingat ya, kalau sampai lo menghancurkan keluarga gue, lo berhadapan langsung dengan gue, Bi. Ingat itu. Saya nggak sempat, Lis, ngeliat siapa laki-laki itu yang udah membuat mama saya jadi kayak gini. Dia udah keburu kabur. Dan sekarang kondisi mama sangat kritis banget, Lis. Terus gimana keadaannya? Dokter bilang saya belum bisa ngeliat mama sekarang. Tapi saya sekarang lagi banyak butuh uang, Lis, untuk biaya pengobatan mama saya. Ron, kamu nggak perlu khawatir dengan semua biaya pengobatan. Biar aku yang tanggung, ya. Ini ada sedikit uang untuk biaya pengobatan mama kamu. Untuk beli-beli obat, ya. Makasih banyak ya, Lis. Makasih banyak. Ron, kamu anggap aku apa kalau aku nggak ngebantu kamu sama mama kamu dalam keadaan kayak gini? Yaudah, kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya. Kamu telepon aja. Sekarang aku mau pergi. Iya, Lis. Tapi kamu mau pergi kemana? Aku mau cari tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku mau tahu apa alasannya dia ngelakuin ini semua. Aku punya dugaan kalau ini semua perbuatannya Iqbal. Tapi kalau ini benar-benar dia yang ngelakuin, aku gak akan kasih ampun buat dia. Kamu kabarin aku terus ya perkembangannya Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, maaf, jenazah harus saya bawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Permisi. Makasih ya, Dok. Iya. Wih, sebaiknya kita segera pergi dari rumah ini supaya nggak menimbulkan masalah. Tapi kemana kita harus pergi, Mas? Setidaknya kita tinggal saja beberapa hari di sini sampai kesehatan Mas Ekel benar-benar sembuh. Enggak, Wi. Kita harus cepat pergi. Kita nggak bisa menumpuk masalah seperti ini. Apalagi rumah ini bukan hak kita. Ibu Hana yang memiliki rumah ini sudah meninggal. Kita harus cepat pergi. Tapi Mas... Percayalah, Wi. Kita harus pergi kemanapun takdir bawa kita. Ya? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Alisa ada apa, Non? Iqbalnya ada, Bi. Mas Iqbalnya belum pulang, Non. Pergi dari kemarin. Kemana ya, Bi ya? Aduh, saya kurang tahu deh. Katanya sih mau pergi gitu aja. Oh, kira-kira perginya dari kapan ya, Bi? Pagi-pagi sekali, Non.
Oh yaudah deh Bi, kalau dia pulang tolong bilang suruh telepon saya ya, soalnya saya telepon-telepon dari tadi HP-nya mati. Iya baik non. Makasih. Iya. Gue jadi makin yakin kalau Iqbal tuh yang ada di belakang semua musibah yang nimpa mamanya Roni. Tapi gue gak bisa nuduh gitu aja dong tanpa bukti. Pokoknya gue harus cari semua bukti itu. Benar. Kamu nggak main-main kan? Aduh Papa, masa sih soal serius kayak gini Alisa masih bercanda? Kalau benar. Papa nggak nyangka Iqbal bisa berubah kayak begini. Tindakannya sudah kriminal. Harusnya kamu laporkan dia ke polisi. Tapi Pak, sebelum Alisa laporin dia ke polisi, Alisa mau cari bukti dulu. Lagian Alisa juga pengen tahu apa alasannya Iqbal sampai ngelakuin hal sadis ini. Tapi kalau kelakuan Iqbal sudah jahat seperti ini, Papa khawatir. Ini berbahaya untuk kamu, Alisa. Akan jauh lebih bahaya kalau Alisa nggak ketemu Iqbal dan coba ngejelasin tentang Alisa dan Roni. Bisa-bisa dia buat yang lebih parah dari yang sekarang. Buat apa lagi kamu peduli sama Iqbal? Hah? Yang layaknya dapat hukuman berat. Sebaiknya kamu jauhi dia. Putuskan hubungan sama sekali dengan dia. Termasuk berteman sekalipun. Gue happy, Fer, ngeliat lo bahagia. Muka lo beda. Dan lo kelihatan lebih punya semangat hidup. Gue emang bahagia, Son. Tapi kenapa ya, Son? Kok gue masih ragu dengan masa depan gue sama Aldo? Fer, lo kenapa sih masih gak percaya 100% sama Aldo? Dia bisa aja bilang cinta sama gue. Dan dia juga bisa janji sama gue kalau dia nggak akan ninggalin gue. Tapi gimana kalau sampai Aldo ketemu sama Anggun? Dan gimana juga, Son, kalau sampai dia tahu bahwa kecacatan gue ini cuma pura-pura? Dia pasti marah besar sama gue. Dan pasti dia akan ninggalin gue. Fer, lo harus ingat. Sekarang ini lo harus lebih berhati-hati lagi, Fer. Lo harus pakai kursi roda terus. Ya, termasuk kalau lo mau keluar rumah. Seperti saat ini, Fer. Aldo nggak setuju, Pak. Itu terlalu beresiko. Kita pasti ada cara lain untuk menjatuhkan mereka, Pak. Lantas apa rencana kamu? Lebih baik kita konsentrasi sama Jimmy, Pak. Karena Abimanyu kalau tanpa Jimmy, pasti mudah dijatuhkan. Baik. Tapi kita tetap memperhitungkan. Kalau kita salah, mereka akan balik menyerang kita. Dan kita akan celaka. Benar, Pak. Kita harus menjatuhkan dia seperti dia menjatuhkan kita. Namanya juga pengusaha, pasti punya titik lemah. Oke. Papa akan berikan kekuasaan dan kepercayaan penuh kepada kamu untuk menjalankan semuanya ini. Baru nanti, Papa yang akan mengambil tindakan akhirnya. Tapi ingat, Pak. Papa jangan emosi. Kalau soal begini, Papa lebih dingin daripada kamu. Papa sudah benar-benar gak sabar ingin melihat Jimmy hancur. Kamu harus berada di kantor sekarang. Itu dia Pak Abi. Cuman ada sesuatu yang ingin Tuti sampein sama Pak Abi. Tuti aja kesini butuh pengorbanan. Sampai naik angkot 3 kali Pak Abi. Cepat katakan, saya lagi sibuk. Ini masalah Sofia Pak Abi. Sofia kayaknya sedang mengalami masalah besar deh. Tuti jadi nggak tega ngelihatnya. Kali aja Sofia bisa curhat sama Pak Abi. Ya sudah, kamu bawa Sofia ke sini. Saya juga ingin dia tinggal di sini. Tuti tuh bingung deh sama Pak Abi. Pak Abi kan gontok-gontokan mulu sama Pak Danu. Tapi giliran Sofia mau dibantuin. Bukannya Sofia anaknya Pak Danu. Tuti, lakukan saja apa yang saya perintahkan. Oke? Iya deh Pak Abi. Tapi
ongkosnya Pak Abi. Tuti, Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus membujuk Sofia supaya mau tinggal di sini. Dan saya bisa memanfaatkan Sofia apabila Danubroto mengancam saya. Pak, permisi Pak. Pak, tolong Pak, kasih saya pekerjaan Pak. Apa saja Pak? Di sini itu nggak ada pekerjaan untuk anak sumur kamu. Kecil-kecil kok dipintar ngemis. Nanti kalau udah gede, mental kamu jadi rusak, jadi perampok nanti kamu. Sebenarnya saya bukan pengemis Pak. Saya sudah 3 hari nggak makan Pak. Iya, kalau soal makan, nanti juga kamu bakal saya kasih makan. Tapi sekarang saya mau tanya, di mana orang tua kamu? Hah? Mana? Atau jangan-jangan pengemis sumur kamu ada yang koordinir? Pak, saya udah nggak punya orang tua lagi Pak. Orang tua saya sudah meninggal. Emang dasar, yang namanya gembel, pengemis, sama anak jalanan. Gayanya sama, bahasanya sama, dialognya juga sama di mana aja. Ya udah, gini aja. Nanti saya bakal bilang sama istri saya supaya kamu bisa kerja di rumah saya, ya. Terima kasih Pak. Iya, sabar. Tenang aja. Saya harus ngomong dulu sama istri saya. Istri saya itu bawel. Nama kamu siapa? Yono Pak, nama saya Yono. Yono. Enggak, Mbak Tuti. Sofia nggak mau pergi dan tinggal di rumah Mas Abi. Sofia juga belum mau ke sana. Sofia, Mbak pikir abis keluar dari tahanan, Pak Abi tuh jadi sedih dan nyesel. Dan dia tuh banyak mikirin kamu. Tuti aja nggak pernah dipikirin kayak gitu sama Pak Abi. Tuti juga takut Pak Abi itu sering nyinggung-nyinggung bahaya. Kalau misalnya Sofia di sana kan, Sofia bisa ngingetin Pak Abi untuk jaga-jaga jangan sampai terjerumus lagi sama kasus-kasus yang bisa bikin Pak Abi itu masuk penjara. Nanti kalau Pak Abi masuk penjara lagi, Tuti jadi sedih banget. Tuti aja nggak tahan hidup kalau nggak ada Pak Abi. Tuti bisa kesepian, Sofia. Tapi apa Mas Abi mau ngedengerin Sofia? Apalagi sekarang Mas Abi udah berubah. Sofia, kamu kan tahu masa kecilnya Pak Abi. Kalau kamu bisa deh, kamu pasti bisa pengaruhin Pak Abi ke jalan yang lurus. Tapi kalau Tuti kan tipe perempuan penggoda. Bisa-bisa kalau Tuti yang ngingetin, Pak Abi jadi pengen yang enggak sama Tuti. Jim, sampai kapan sih Danubroto hancur? Kalau kamu memang punya masalah untuk menghadapi setua bangka itu, kamu cerita dong sama saya. Siapa tahu saya bisa membantu kamu. Rencana saya yang satu ini sangat rahasia. Rencana ini saya susun bersama dengan Abimanyu. Andai saya bisa kasih tahu kamu rencana apa itu. Tapi tunggu saja. Setelah pertemuan saya hari ini dengan Abimanyu, semuanya akan lebih jelas. Justru kamu memperlihatkan kelemahan kamu kalau kamu tergantung sama Abimanyu. Dia kan pernah menolak keinginan kita dan ingin kembali sama papa angkatnya itu. Saya tidak selemah yang kamu kira, Tisa. Saya bekerja sama dengan Abimanyu justru karena Abimanyu pernah menjadi orang dekatnya Danubroto. Dan saya tidak ingin bertindak konyol secara hukum yang nantinya bisa merugikan saya. Tapi ingat, saya tidak mau disuruh tunggu terus. Apalagi kalau ternyata sampai Abimanyu mengkhianati kita kembali. Duduk, Sophia. Saya senang kamu bisa datang. Mas Abi, Sofia datang ke sini bukan untuk memenuhi keinginan Mas Abi. Sofia datang ke sini untuk mengingatkan Mas Abi. Tolong Mas Abi jangan menjadi orang yang seperti Papa, yang bisa menghalalkan segala cara. Sofia mohon Mas Abi jangan mengikuti jejak Papa. Sebenarnya
Saya nggak mau membalas perbuatan papa kamu terhadap saya. Tapi saya terpaksa melakukannya. Mas Abi jangan nekat. Kalau Mas Abi membalas perlakuan papa, papa akan balik membalas perlakuan Mas Abi. Dan persoalan ini akan menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Biarin aja lah Sophia. Semua orang juga udah tahu kalau di antara saya dan papa kamu ada jurang pemisah. Jadi Mas Abi akan melawan papa? Saya bukan ingin balas perbuatan papa kamu. Kalau Sofia bisa pergi menemui papa, Sofia akan lakukan. Sofia akan minta papa untuk menghentikan ini semua. Tapi Sofia nggak bisa. Tapi ini demi harga diri saya. Jadi Mas Abi mau menghancurkan keluarga kita? Sophia, hanya ini satu-satunya pilihan saya untuk menghadapi kelicikan papa kamu. Saya nggak peduli apapun yang akan terjadi. Keluarga kamu sudah hancur. Dan bukan saya yang melakukannya, melainkan papa kamu sendiri. Kamu mau kemana, Do? Ada urusan yang saya harus selesaikan, Vera. Sebelum terlambat. Vera jadi curiga sama sikap kamu. Karena Vera merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dan kamu rencanakan. Vera, saya sama sekali nggak ada yang sembunyikan dari kamu. Asal kamu tahu, saya mau menyelamatkan papa dari musuh-musuh papa yang akan menghancurkan. Vera jadi khawatir, Do. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Kamu hati-hati ya. Iya, saya akan hati-hati. Doain saya ya. Vera cuma bisa bantu doa, Do. Assalamualaikum. Ini kan dokumen kasus papa. Sofia harus hancurkan. Sophia, apa yang kamu lakukan dengan dokumen saya? Mas Abi, itu dokumen kasus papa. Apa yang sebenarnya Mas Abi rencanakan? Kamu nggak perlu tahu apa yang saya rencanakan. Sofia perlu tahu, Mas Abi. Karena ini menyangkut nasib papa Sofia. Kembalikan, Mas Abi. Sofia perlu baca. Sofia ingin tahu apa yang Mas Abi lakukan. Kamu masih membela papa kamu. Papa kamu itu bajingan, Sophia. Sebenci-bencinya Sofia sama papa Sofia, Sofia nggak akan pernah menghancurkan papa dengan cara keji seperti yang Mas Abi lakukan. Nama kamu siapa? Yono. Sebelumnya kamu tinggal di mana? Sebelumnya Yono tinggal di kampung. Tapi Ibu Yono ingin pergi ke kota. Pas sudah nyampe di kota, tiba-tiba Ibu Yono sakit dan Ibu Yono udah meninggal. Sekarang Yono jadi anak yatim piatu. Kamu kok dekil banget ya? Sebenarnya saya orang yang suka jaga kebersihan, Bu. Tapi karena saya nggak punya tempat tinggal, jadi saya nggak bisa mandi. Aduh, Nadia nangis lagi. Saya juga bisa bantu ibu untuk rawat bayi. Aduh,
kenapa sayang? Kok kamu nangis terus sih? Kok nangis terus? Diam dong. Ngapain kamu masuk? Ibu kerepotan kan gendong anak ibu. Apalagi Yono lihat ibu nggak punya pembantu. Gimana kalau ibu mau mandi, mau masak? Kan Yono bisa bantuin jaga bayi ibu. Yono nggak minta gaji tinggi kok, Bu. Ya udah, kalau gitu ibu akan coba kamu kerja di sini 3 hari. Tapi kalau kamu 3 hari bagus, berarti kamu tetap kerja di sini, ya? Makasih, Bu. Ya udah, kamu sekarang mandi. Tapi kamu jangan coba-coba punya niat macam-macam. Kalau kamu saya suruh jaga bayi, kamu perhatiin dari jauh aja ya. Ngerti, Bu. Yaudah, sekarang kamu mandi, Gi. Nanti saya pinjemin baju suami saya, ya? Udah, sana-sana. Ya? Ini harus diam dong. Oh, sayang. Saya kenapa? Capek? Borokan saya, Wi. Kering sekali. Kepala saya juga pusing. Saya nggak kuat lagi, Wi. Mas, tapi saya juga nggak punya uang. Mungkin saya cari kerja aja ya, Mas, di toko deket-deket sini. Siapa tahu juga kalau mereka menerima Dewi, mereka akan memberi kita makan dan minum ya, Mas ya. Ya udah, Wi. Saya tunggu kamu di bangku itu ya. Iya, Mas. Saya pergi dulu ya, Mas ya. Sehat ya, Wi. Mas juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Cari apa, Mbak? Saya bukan mau cari apa-apa, tapi saya mencari pekerjaan, Pak. Cari kerja? Iya, Pak. Saya nggak punya uang. Dan kebetulan teman saya lagi sakit, dia membutuhkan makanan dan minuman. Kalau Bapak bisa memberi saya pekerjaan hanya sekedar untuk makan dan minum aja, Pak. Mbak lihat sendiri, toko saya kan sepi. Mana mungkin saya terima Mbak? Saya nggak ada uang untuk gaji Mbak. Silakan Mbak pergi deh. Tapi Pak, bagaimana kalau saya kerja hanya untuk hari ini aja, Pak? Sekedar untuk makan dan minum buat teman saya, Pak. Loh, kamu kok maksa sih? Ini kan toko, bukan panti sosial. Pergi nggak? Ayo, pergi. Baik, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Hai. Mau kemana kamu? Tadi saya lihat kamu butuh kerjaan ya. Kerja sama saja ya. Pasti kamu banyak duit. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Mau kemana? Jangan lari. Kamu kan butuh kerjaan. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Udah, kamu main kerja sama saya aja. Pasti kamu duitnya banyak deh. Sudah nggak usah. Terima kasih. Lepasin, Pak. Tuh saya teriak. Dasar perempuan. Dewi, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Dewi cuma belum berhasil dapat kerjaan. Mas Michael dapat minum dari mana? Tadi ada ibu yang memberikan kepada saya. Mungkin dia kasihan sama saya. Kamu mau, ya? Kok nggak minta 2? Enggak kok, Mas. Dewi bercanda. Dewi juga udah minum tadi. Alhamdulillah ya, Mas. Masih ada orang yang baik yang mau menolong kita. Iya, Wi. Yaudah, kalau Mas Michael udah kuat, kita lanjutkan perjalanan lagi ya, Mas. Biar Dewi bisa cari kerjaan lagi di tempat lain. Iya, Wi. Tapi sebentar lagi ya, Wi. Saya masih mau istirahat.
Alisa. Ibu di sini aja nggak apa-apa kok. Ibu tiduran aja ya. Gimana keadaan ibu? Ya, Tante masih beruntung karena cepat tertolong. Tapi Tante juga bingung mengenai biaya perawatan nanti. Tante nggak usah khawatir, biaya pengobatan semuanya biar Alisa yang tanggung ya. Terima kasih Alisa. Tante juga nggak tahu kenapa semua ini terjadi sama Tante dan Roni. Masa depan Roni akan hancur. Padahal Tante merasa bahwa Roni tidak punya musuh. Mungkin ini semua gara-gara saya. Gara-gara kamu? Nggak mungkin Alisa, nggak. Mungkin ada yang nggak suka ngeliat kedekatan saya sama Roni, Tante. Jadinya dia sampai tega buat Tante kayak gini. Tapi Alisa janji kok, nggak akan terjadi sesuatu apapun sama Roni. Iya. Roni percaya sama kamu. Dia hanya percaya sama Tante dan kamu. Jadi kamu harus janji sama Tante. Bantu Tante jaga dan melindungi dia ya Alisa. Dari siapapun. Iya Tante, Alisa janji Alisa akan jaga Roni dan nggak akan ada siapapun yang bisa ngelukain Roni, Tante. Terima kasih. Tante tenang aja ya, nggak usah khawatir. Roni, ya Allah. Kamu Alisa. Roni, kamu apa-apaan sih bawa pisau segala? Bikin kaget aja. Tadi saya dari rumah sakit, kamu kenapa sih tegang kayak gitu? Masuk, Lis. Diam ya sayang ya. Bu, Yono udah bersih kan, Bu? Yono nggak ada kayak lagi. Tapi sekarang gantian ya. Ibu mau mandi. Kamu jagain si Nadia. Tapi di sana aja lo jaganya. Ya? Cuk, bobo ya sayang. Ibu mau mandi dulu ya. Nama kamu siapa? Nama kakak Yono. Ih, kok malah ketawa? Ih, lucu banget. Saya kan udah bilang sama kamu jangan deketin anak saya. Berani-beraninya kamu. Untung saya ketinggalan sampo. Jadi saya tahu kelakuan kamu. Iya, Bu. Yono ngaku salah. Nanti aja deh saya mandi, nunggu suami saya. Sekarang kamu kerjakan kerjaan kamu. Tuh, sayur belum dicuci di dapur. Sana kamu kerjain. Iya, Bu. Sana. Musibah yang nimpa mama kamu kan gara-gara saya, Ron. Kamu ngomong apa sih, Lis? Masalah kamu itu juga masalah saya. Kalau emang benar-benar ini perbuatan Iqbal, saya akan balas dia. Dan saya nggak akan ngebiarin dia ngedeketin kamu lagi. Udahlah, Ron. Urusan Iqbal biar saya ngurus. Sekarang mendingan kamu konsentrasi rawat mama kamu supaya cepet sembuh, ya? Tapi saya jujur, ini dari hati saya yang paling dalam. Saya selalu cemas mikirin kamu, takut kamu kenapa-napa nanti. Ini bajunya siapa? Kok kayaknya bukan punya mama kamu deh, ini tuh kecil banget soalnya. Oh, itu. Enggak. Itu baju saudara mama, saudara jauh. Waktu itu dia pernah tinggal di sini. Karena dia udah pulang, makanya saya ngeberesin bajunya biar buat dikasih sama orang lain. Oh, saya pikir ada perempuan lain yang tinggal di sini selain mama kamu. Ran, ini ada sedikit uang. Pengobatan mama kamu ya. Bisa. Aduh,
Kamu kayak nggak bisa nerimanya. Kamu udah terlalu banyak nolongin saya. Siapa bilang ini buat kamu? Orang ini buat bantu pengobatan mama kok. Ih, GR banget sih. Ya. Makasih Alis. Yaudah, saya pulang dulu ya. Sampai besok, Ron. Assalamualaikum. Hampir aja ketahuan. Kalau Lisa sampai tahu si Sofia pernah tinggal di sini, wah, bisa berabe deh nih. Gue nggak bisa dapetin Alisa. Ron itu sangat polos, baik dan juga jujur. Loh kok aku jadi mikirin dia terus sih ya? Apalagi tadi Roni bilang gue cewek yang paling deket sama dia. Gue akan menyiapkan baju-baju ini supaya Alisa percaya bahwa gue emang belum pernah punya istri. Selamat tinggal, Sofia. Mudah-mudahan kenangan bersama kita dulu akan terbakar dengan baju ini. Karena gue sekarang udah punya harta karun yang baru, yaitu Alisa. Sofia, kamu kenapa? Kok tampang kamu sedih begitu? Ayo dong cerita sama Mbak Tuti. Kali aja Mbak Tuti bisa bantu. Ya sayang? Tadi Sofia udah ketemu Mas Abi. Dan sepertinya Mas Abi merencanakan sesuatu yang disembunyikan dari Sofia. Mbak Tuti pasti tahu. Apa sih sebenarnya yang Mas Abi rencanakan? Aduh, gini ya Sofia. Mbak Tuti ini emang sekretarisnya Pak Abi. Tapi nggak semua kerjanya Pak Abi Mbak Tuti itu tahu. Apalagi masalah klien. Itu kan sangat dirahasiakan, Sofia. Mbak Tuti bohong. Mbak Tuti pasti tahu semuanya. Tapi Mbak Tuti nggak mau ngomong sama Sofia. Atau Mbak Tuti diperintahkan Mas Abi untuk tutup mulut. Ya ampun Sofia, sumpah deh. Asal jangan sumpah pocong ya. Mbak Tuti itu nggak nyimpen rahasianya Pak Abi. Nih Sofia, meskipun ada psikiater ganteng yang menghipnotis Mbak Tuti itu tetap nggak tahu. Jadi ya nggak tahu. Kecuali rahasia dalam. Mbak Tuti, Sofia nggak main-main. Ih, nih anak, siapa sih yang main-main? Lagian kalau misalnya Mbak Tuti tahu rahasianya tentang Pak Abi, pasti Mbak Tuti ceritain ke kamu. Ngerti? Ternyata kamu hebat, Irma. Bisnis kamu sangat menjanjikan. Terima kasih ya, Mas. Maaf mengganggu Pak Hermawan dan Miss Irma. Hah? Miss Irma? Oh, itu panggilan saya waktu di London. Makan malamnya sudah siap. Oh iya, terima kasih Laras. Ya udah, kita makan yuk, Mas. Ayo. Sepertinya Pak Hermawan sudah mulai terpengaruh oleh Irma. Kayaknya Papa mulai kehasut deh sama si Tante Jutek itu. Iya Kamia, gimana lagi dong nih, aduh. Waktu Andri tampar aja, Papa ngebelain nenek Siri itu yang jahat banget. Kita kabur saja dari rumah. Kabur? Terus kita bobo di mana? Duduk di pinggir jalan. Terus makanan dari mana? Kita ngamen. Nunu kan udah bisa nyanyi. Kamia sama Kanti yang joget sambil minta duit. Kakak kamu ini kan kece. Masa suruh ngamen pinggir jalan? Ntar kami jerawatan kena polusi udara. Ih, nggak mau. Tapi kita harus gimana lagi dong, Kak?
Nggak tahu apa ya, kami juga lagi nyari ide nih, gimana caranya biar kita bisa ngedepak tante itu dari rumah ini. Mia, Andri, Nuno, ayo kalian semua makan malam. Papa sama Tante Irma udah pada nunggu tuh. Gak mau. Kita bertiga nggak mau makan bareng sama Tante Jutek itu. Ya Karas, mendingan kita kelaparan daripada makan semeja sama nenek sihir yang jahat. Nunu juga. Tapi kalau kalian semua nggak makan, nanti kalian sakit loh. Biarin aja, biar Papa tahu kalau kita bertiga nggak suka sama kehadiran si Tante itu di rumah ini. Kakak Mia, Nunu punya ide. Gimana kalau Kak Laras suruh nikah sama Papa supaya Kak Laras bisa ngusir Tante Irma dari sini. Wait, sorry Demor ya. Jangan harap gue mau punya nyokap tiri yang kampungan kayak gini. Mia, kamu harus percaya kalau di antara papa kamu dan saya tuh nggak ada hubungan apa-apa. Jadi kalau gitu Kamia pilih Tante Irma ya jadi mama tiri kita. Pak Jimmy jangan terbawa emosi dalam menghadapi Danubroto. Jika tidak, kita akan kalah lagi. Sebelum saya bisa menyingkirkan Danubroto dari hidup saya akan selalu tegang. Dan lama-lama saya bisa jadi gila. Sebenarnya saya ingin menembak kepala Danubroto dengan tangan saya sendiri. Tapi untuk apa? Untuk apa saya mengotori tangan saya hanya untuk menembak si tua bangka busuk itu? Saya tahu cara legal untuk menghentikan seluruh bisnis kotor Danubroto dan akan membuatnya tinggal di bawah kolong jembatan. Saya punya dokumen dan bukti baru yang akan membawa kasus Danubroto kembali ke pengadilan. Bagus. Tunggu apa lagi? Usahakan seret Danubroto ke pengadilan secepatnya. Tapi Pak Jimmy, saya ada sedikit masalah dengan dokumen-dokumen dan surat-surat penting. Tapi saya janji, begitu dokumen-dokumen dan surat-surat penting itu selesai, kehancuran Danubroto hanya menunggu waktu. Baik. Janji kamu membuat hidup saya lebih tenang. Silakan minum. Irma, gak enak dong lihat anak-anak. Mas, kenapa sih Mas belum nikah juga? Emangnya nggak pernah ngerasa kesepian apa? Ya, nggak tahu. Saya merasa mungkin belum ada yang cocok aja. Memang kenapa? Kamu menanyakan hal itu, Irma? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma heran aja. Mas kan sukses, punya anak-anak, tapi masih aja betah sendirian. Mas kan udah cukup lama ditinggal sama istri. Saya ngerasa belum ada yang bisa menggantikan posisi mendiang istri saya. Apalagi, kamu tahu kan, anak-anak saya seperti apa? Saya bisa loh Mas, bikin mereka nurut seperti mereka dulu nurut sama ibunya. Abidin. Ada apa? Saya mau bicara dengan Anda. Boleh. Tapi saya tidak mau ada yang lihat kalau saya sedang bicara dengan anaknya Danubroto. Lebih baik masuk ke mobil saya. Kamu kan pernah menyelamatkan nyawa saya. Jadi saya mau balas jasa Anda. Wah, saya senang orang yang mengingat jasa orang lain. Ada masalah apa sekarang? Tentunya kamu banyak informasi yang pasti bisa dijual. Wah, banyak. Banyak yang bisa saya jual. Itu bagus. Saya akan bayar berapa aja yang Anda minta, termasuk 2 kali lipat. Ya, saya punya informasi yang bisa menghancurkan Jimmy dalam sesaat. Oke, kalau gitu kamu ikuti saya ke rumah saya untuk temui papa saya.
sekarang. Informasi apa yang bisa membuat Jimmy bisa jatuh dalam sekejap? Berarti saya harus berkhianat kepada bos saya. Wah, ini berisiko tinggi, Pak. Jadi saya minta dengan harga yang tinggi. Saya akan bayar kamu berapa yang kamu minta. Katakan. 5 M. 5 miliar? Saya kira wajar dengan informasi yang akan saya berikan kepada Pak Danu. Sekarang kamu mulai licik seperti Jimmy. Tapi tidak apa-apa. Ini bisnis. Katakan saja. Jimmy orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Tapi dia mempunyai banyak titik kelemahan. Jika kita mengambil satu titik kelemahannya saja, maka Jimmy akan hancur dengan sendirinya. Sudahlah Pak Abidin. Anda tidak usah berputar-putar. Langsung saja, to the point. Begini, pabrik farmasi adalah pabrik utama yang menopang dari usaha-usaha Jimmy yang lainnya. Jika Pak Danu bisa mengangkat isu tentang pemalsuan obat dari pabrik Pak Jimmy, maka seluruh klien Pak Jimmy akan meninggalkannya. Dan Pak Jimmy akan hancur dengan sendirinya. Pak, Aldo punya rencana, Pak. Serahkan masalah ini sama Aldo, Pak. Baik Aldo, tunjukkan kalau kamu anak papa. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan Pak Abidin. Tapi Pak Abidin, berhubung saya tidak punya uang cash sebesar 5 miliar, Pak Abidin bisa datang lagi dalam 1-2 hari ini. Ya, oke. Silakan. Doh, jangan lakukan itu. Karena semua yang akan kamu lakukan akan menambah permusuhan yang semakin besar. Hidup kita nggak akan tenang, Doh. Vera, kamu harus ingat, saya ini cuma anak angkat kan? Jadi inilah cara saya untuk balas budi ke Papa. Tapi apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Musuh Papa nggak akan tinggal diam, Doh. Ver, saya ini selalu bersabar. Mereka selalu mengganggu Papa, bahkan mau membunuh saya. Saya lakukan ini semua untuk membela diri. Karena mereka udah mulai duluan, Ver. Saya pergi ya. Kamu hati-hati ya, Doh. Doain saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.